Halo rekan-rekan kakak, berjumpa lagi bersama kita Bimo. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai informasi apa saja yang harus tercantum pada kemasan produk pangan. Sebelum mengedarkan produknya, pelaku usaha pasti melakukan pengemasan. Selain dapat menjadi produk, kemasan juga berfungsi sebagai informasi untuk konsumen. Informasi yang dicantumkan tidak boleh asal, melainkan ada aturan hukumnya. Di antaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan, Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 tentang pencantuman informasi nilai gizi untuk pangan olahan yang diproduksi UMKM, dan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2019 tentang informasi nilai gizi pada label pangan olahan. Aturan-aturan tersebut mengatur mengenai pencantuman informasi-informasi pada kemasan produk pangan, seperti informasi nama produk, informasi daftar bahan yang digunakan, informasi berat bersih, informasi nama dan alamat pabrik pangan, informasi kehalalan produk, informasi kode produksi, informasi tanggal kadaluarsa, informasi nomor izin edar, dan informasi asal-usul bahan pangan tertentu. Penasaran kan? Yuk ikutin terus! Satu, nama produk. Nama produk terdiri dari nama dagang atau merek dan jenis produk yang dijual. Tujuan adanya nama produk ini adalah agar konsumen dapat membedakan suatu produk dengan produk lain yang serupa. Contoh, sama-sama produk keripik, tetapi satu produk bermerek A dan yang lain bermerek B. Dengan begitu, pelanggan dapat membedakan keduanya. 2. Daftar bahan yang digunakan atau komposisi produk. Komposisi produk dicantumkan berdasarkan urutan bahan baku, bahan pewarna, bahan pengawet, atau bahan tambahan lainnya yang paling banyak digunakan. 3. Berat bersih. Bagian ini menyatakan jumlah berat seluruh makanan yang ada di dalam kemasan. Perlu diingat, berat bersih tidak termasuk berat kemasan. Penulisan berat bersih untuk produk padat dalam miligram atau mg, gram atau g, dan kilogram atau kg. Sedangkan produk cair dalam mililiter atau ml dan liter atau L. 4. Nama dan alamat pabrik pangan. Bagian ini bisa dicantumkan pihak yang memproduksi atau mengimpor atau mendistribusikannya di Indonesia. Aturannya adalah paling sedikit terdapat nama perusahaan, nama kota, kode pos, dan Indonesia. 5. Informasi kehalalan produk. Untuk mencantumkan logo halal, pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, atau mendistribusikan produk di Indonesia wajib mendapatkan sertifikasi halal. Di Indonesia, sertifikasi halal diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LP-POM MUI. Dengan mendapatkan sertifikasi halal, berarti produk itu tidak mengandung unsur yang diharamkan ataupun kandungan dan cara pengelolaan dilakukan dengan metode produksi yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. 6. Kode produksi. Kode produksi memberikan penjelasan singkat mengenai proses produksi makanan. Bagian ini menyangkut tanggal, bulan, dan tahun, serta batch saat suatu makanan diolah. 7. Tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa merupakan batas akhir suatu pangan dijamin mutunya, sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan produsen. Tanggal kadaluarsa dinyatakan dalam tanggal, bulan, dan tahun. Tanggal kadaluarsa didahului tulisan baik digunakan sebelum. 8. Nomor izin edar. Izin edar Indonesia meliputi PIRT, MD, dan NL. PIRT singkatan dari Pangan Industri Rumah Tangga. Izin ini dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten setempat kepada industri pangan skala usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM serta rumahan. Walau hanya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten setempat, PIRT sudah bisa menjadi jaminan bahwa produk tersebut aman loh.
Hal ini karena pendaftaran PIRT harus menyertakan hasil uji laboratorium bahwa produk makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya, MD yang merupakan singkatan dari makanan dalam adalah nomor izin yang dikeluarkan BPOM untuk industri makanan besar dan berasal dari dalam negeri. Dalam satu brand makanan, kode MD-nya bisa berbeda, tergantung lokasi pabrik yang produksi produk tersebut. Yang terakhir adalah ML, yang merupakan singkatan dari makanan luar, merupakan nomor izin yang dikeluarkan dari BPOM untuk industri makanan besar dan berasal dari luar negeri atau impor. Selain jaminan keamanan makanan yang akan kita konsumsi, kode ML juga menandakan bahwa makanan tersebut telah secara legal dan resmi masuk ke Indonesia. 9. Asal-usul pangan tersebut. Contoh, jika makanan tersebut mengandung babi, harus dicantumkan dalam kemasan produk tersebut. Selain ke-9 poin tersebut, ada beberapa informasi yang dapat dicantumkan meskipun tidak wajib. Seperti penyimpanan dan penyajian atau penggunaan pangan, nomor telepon layanan konsumen, sosial media dari produk tersebut, serta informasi gizi. 1. Penyimpanan dan penyajian atau penggunaan pangan. Tujuannya untuk memudahkan konsumen menyimpan produk agar memiliki umur simpan yang sesuai dengan tanggal kadaluarsa. Selain itu, juga dapat memudahkan konsumen untuk menyajikan produk sehingga cita rasanya sesuai yang diinginkan. 2. Nomor telepon layanan konsumen. Dengan adanya nomor telepon layanan konsumen dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap suatu produk. 3. Sosial media suatu produk. Tujuannya agar konsumen bisa mengikuti perkembangan dari produk kita, seperti adanya promo, peluncuran produk baru, kemasan terbaru, dan sebagainya. 4. Informasi gizi. Tujuannya agar konsumen yang alergi terhadap suatu bahan atau sedang menjalankan diet tertentu mengetahui informasi tersebut, sehingga tidak mengonsumsi produk ini. Untuk mencantumkan informasi-informasi produk pada kemasan harus jelas dan mudah terlihat. Teknik-teknik yang dapat digunakan adalah stiker, sablon, cetak separasi, dan printing, serta bisa menggunakan stempel atau inkjet coding untuk informasi yang mudah berubah, seperti kode produksi dan tanggal kadaluarsa. 1. Stiker. Stiker memiliki berbagai jenis, diantaranya vinil, bontaks, metalik, dan transparan. Stiker vinil memiliki sifat tahan terhadap air, tidak mudah luntur, dan tidak mudah sobek, dengan harga yang relatif lebih mahal. Selanjutnya, stiker bontaks. Stiker bontaks terbuat dari bahan kertas. Stiker ini memiliki sifat yang tidak tahan terhadap air, mudah luntur, dan mudah sobek, dengan harga yang relatif lebih murah. Berikutnya, stiker metalik. Stiker metalik terbuat dari bahan yang berkilau, sehingga memberi kesan yang eksklusif. Dan yang terakhir, stiker transparan. Stiker transparan terbuat dari bahan tembus pandang. Tujuannya agar warna asli dari kemasan tetap terlihat. 2. Sablon. Penggunaan sablon relatif lebih murah dengan minimum order yang relatif lebih kecil dan tetap bisa daur ulang jika menggunakan kemasan kepek dengan logo Furek. Kekurangannya adalah desainnya lebih terbatas karena hanya bisa maksimal kurang lebih 3 warna. 3. Cetak separasi. Penggunaan cetak separasi akan menghasilkan desain yang lebih variatif seperti printing, tetapi dengan harga dan MOQ yang rendah seperti sablon. 4. Printing. Penggunaan printing lebih konsisten baik dalam hal warna, posisi, dan ukuran, serta bisa memiliki banyak warna dalam satu desain. Kekurangannya adalah minimal order quantity printing lebih besar dibandingkan sablon dan cetak separasi, serta waktu produksinya cukup lama. Itu tadi pembahasan kita mengenai informasi yang harus ada pada kemasan produk pangan. Jika ada topik tertentu yang ingin kami bahas, komen di bawah ya. Topik yang menarik akan kami bahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video kita ya. Sampai jumpa.